Mas Supri bisa nyantet? Bisa, sangat bisa. Selama ini Ferry Irwandi dia mencemooh kita ya. Dalam tanda kurung berarti dia mengobrak-abrik tatanan ataupun mengobrak-abrik apa yang dipercaya oleh kita. Sebenarnya gampang sekali untuk membuktikannya. Pasca kemarin Ferry Irwandi menanyakan atau mencemooh terkait dunia mistis, beberapa nomor itu menghubungi saya. Mereka tahu atas kemampuan saya untuk bisa menghubungi saya lewat telepon dan menghubungi lewat WA. Kemudian menginstruksikan agar saya itu mengirimkan santet ke Ferry Irwandi. Dengan jumlah nominal yang besar? Sangat besar, Mas. Sangat besar? Sangat besar. Ada yang ratusan dan puluhan. Bisa dia menerima santet itu bisa? Bisa. Mengakui bahwasanya dia adalah orang yang paling pintar sejagat raya. Alam semesta itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dia akan dilibas oleh alam itu sendiri. Atau nanti misalnya lumpuh, ya nanti tunggu waktunya saja, Mas. Ya, selamat sore. Selamat sore, Mas. Dengan Mas siapa ini? Supri. Aku panggil Mas atau Mbah atau apa ya? Panggil Mas saja. Mas saja. Mas Supri ini kalau boleh tahu namanya tuh dari nama samaran atau nama asli? Itu nama asli peninggalan nenek saya. Oh, peninggalan nenek. Ya. Wah, ini udah serem ya bawaannya ya. Udah bawa leluhur ini ya. Mas Supri, belakangan ini kan banyak fenomena yang apa ya, yang sedang ramai dibincangkan soal santet menyantet itu, Mas. Ya. Nah, aku mengundang Mas Supri ke sini itu juga karena aku dengar-dengar Mas Supri ini berkutat di dunia itu tuh cukup lama. Kan kemarin terkenal video, bukan terkenal ya, tapi viral soal siapa, ada satu tokoh YouTuber Ferry Irwandi itu kan minta disantet. Menanggapi hal itu gimana, Mas Supri? Kalau tanggapan saya menyoal itu, Ferry Irwandi ya, saya beberapa kali juga melihat di YouTube ya, Ferry Irwandi banyak sekali mencemooh terkait dengan dunia spiritualis ya. Saya Supri, saya menganggap diri saya sebagai spiritualis. Saya sudah hampir 7 tahun itu bertapa di beberapa gunung di Jawa. Sebentar. Sampean melakukan aktivitas spiritualis itu dengan bertapa gitu ya? Betul, bertapa. Ya. Bertapa dengan kesendirian atau gimana, Mas? Dengan kesendirian. Menyepi gitu ya? Menyepi. Dan saya juga di tengah-tengah pertapaan itu juga ada beberapa hal aktivitas ritus ya, seperti bunga 7 rupa. Terus yang kedua itu mengambil. Wah, ininya udah keluar ini ya. Sorry. Mungkin boleh dibantu dinaikin. Itu salah satu karena di tempat ini ada. Oh, di tempat ini? Iya. Mas Supri merasakan ada gangguan. Betul, merasakan. Siap, Mas. Karena saya memang sengaja meluapkan emosi ini untuk nanti bisa menyasar ke Ferry Irwandi. Oke, aku agak merinding ini, Mas. Ya. Sorry, tadi sampean melakukan ritual-ritual upacara pertapaan itu dengan beberapa bunga-bunga. Betul. Itu selama 7 tahun. Selama 7 tahun ya. Dan setelah itu apa yang didapatkan, Mas? Yang didapatkan awal mula saya sangat mendapatkan ilham ya. Atas apa yang dilakukan itu. 7 tahun itu adalah fase di saat saya mendapatkan ilham dari tahun pertama, kemudian 7 tahun saya mendapatkan ilham. Sebelumnya saya melakukan ritus itu memang dari wejangan nenek moyang saya. Ajaran turun-temurun? Ajaran turun-temurun. Oke. Ya. Dan yang saya pelajari tersebut, memang kalau orang-orang hari ini memahami, memang mereka akan menampik ya, atau menganggap hal itu adalah yang remeh-temeh seperti yang disampaikan Ferry Irwandi. Ya. Tapi faktanya di dunia spiritualis seperti ini, itu memang ada. Oke, memang ada ya. Ya. Energi-energi lain daripada realitas kehidupan sehari-hari kita ini memang ada ya. Betul, ya. Memang ada. Tapi gimana, Mas, kita membuktikannya itu, Mas? Sebenarnya gampang sekali untuk membuktikannya. Sorry, sebelum saya jawab, Mas Supri bisa nyantet? Bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa. Oke. Sangat bisa sekali. Dan Ferry Irwandi, mengenai Ferry Irwandi, ketika kemarin mencemooh terkait dunia yang dibilang dia tidak rasional,
sangat bisa sekali untuk bisa membuktikan apa yang dipertanyakan sama Ferry Irwandi Ya. soal terkait santet. Itu sangat mudah sekali. Tapi di dalam apa yang kita lakukan, bahasa Jawana itu, kita itu dewe iki menang tanpa ngasorake. Menang tanpa Ngasorake. Oke. Artinya apa? Dalam filsafat itu, nenek moyang saya mengajarkan ketika orang lain memberi cedera atau menyakiti kita, kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan untuk bisa menyakiti orang yang menyakiti itu. Yes. Selama ini Ferry Irwandi, dia mencemooh kita ya. Dalam tanda kurung berarti dia mengobrak-abrik tatanan ataupun mengobrak-abrik apa yang dipercaya oleh kita. Apa yang dipercayai oleh Kami. ya tradisi ini turun temurun gitu ya, dari Betul. masa lalu sampai masa sekarang. Iya, betul. Sangat bisa Mas untuk bisa tadi membuktikan santet itu. Nah, kemarin itu pasca kemarin Ferry Irwandi menanyakan atau mencemooh terkait dunia mistis, beberapa nomor itu menghubungi saya karena mereka tahu atas kemampuan saya untuk bisa mengirimkan santet ya. Menghubungi saya lewat telepon dan menghubungi lewat WA, kemudian menginstruksikan agar saya itu mengirimkan santet ke Ferry Irwandi dengan jumlah nominal yang besar. Sangat besar Mas. Sangat besar. Sangat besar. Sampai ratusan. Ada yang ratusan dan puluhan, dan yang paling tinggi itu di ratusan. Oke. Hanya untuk pembuktian ya. Hanya untuk pembuktian. Tapi kenapa Mas? Enggak. Sorry, bukan kenapa, tapi apa yang sampean lakukan pada saat menerima tawaran itu? Seperti yang disampaikan oleh nenek moyang saya, santet itu dilakukan ketika kita memang benar-benar terhimpit. Kalau misalnya kita melawan anak kemarin sore dengan omongan yang remeh-temeh di Facebook, itu sangat sia-sia. Oke. Sangat sia-sia. Dan yang kedua, saya sendiri dalam melakukan ritus ini, itu tujuannya bukan untuk uang. Bukan untuk uang. Bukan untuk uang. Oh, bukan untuk uang. Sorry. Kemarin kasih duit berapa? Kalau misalnya saya ACC Ya. Ya saya bisa. Tapi saya menolak hal itu tersebut. Ya. Karena itu sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh nenek moyang kami. Dan Mas Supri menjaga teguh itu untuk bukan untuk dipermainkan dalam hal transaksi. Betul. Ya, karena itu sifatnya sakral. Oke. Karena yang disampaikan dari Irwandi itu sangat remeh-temeh. Ya. Dia tidak mengetahui dan tidak merasakan ya apa yang telah dilakukan oleh para spiritualis, sehingga dia berani mencemooh. Nah, berarti demikian, ya ini bukan perkara pembuktian atau membuktikan, tapi ini perkara melakukan ritus apa yang dilakukan kami secara benar atau secara betul ya. Tapi sorry, kamu merasa tidak tersakiti ketika dicemooh tentang kepercayaan dan keilmuan yang turun temurun dirawat ini? Ketika itu dianggap itu tuh nggak ada lah, kosong bullshit. Kalau ada ya coba aja santet saya saat ini. Ya, saya dalam hal itu kalau tersakiti sih merasa tersinggung ya. Tersinggung ya? Ya, tersinggung ya. Karena tersinggungnya dia tidak mempelajari dan tidak mengetahui, tapi dia berani untuk menyampaikan dan mencemooh seperti itu. Oke. Terus selanjutnya ya seperti yang disampaikan oleh nenek moyang kami, bahwasanya kita nggak boleh menyakiti, walaupun seseorang itu menyakiti kita, biar nanti alam semesta yang membalasnya. Oke, berarti sesuai dengan ajaran-ajaran keturunan-keturunan yang pernah berlaku dan sampean tetap mempertahankan. Tetap mempertahankannya. Tapi Kak, jadi buat apa sih Mas santet ini Mas? Kalau misalnya ada orang menyakiti kita,
Kamu mendalami ilmu santet, tapi kamu tidak membalas itu dengan santet. Jadi fungsinya santet itu buat apa sebenarnya? Santet itu bisa dikatakan itu sebagai eh, alat perlindungan ya, Alat perlindungan. alat perlindungan. Mhm. Dia bisa melindungi Mhm. ketika seseorang yang mengamalkan itu benar-benar mengamalkannya. Mhm. Seperti bertapa, terus yang kedua itu tidak menyakiti orang lain, Mhm. tidak dengki, tidak iri, maka akan timbul sebuah rasa hati itu menjadi lebih bersih ya. Oke. Nah, ketika itu dilakukan secara terus-menerus, kalau di Jawa itu ada namanya sasmito, Sasmito. ada sebuah tanda, Mhm. tanda ketika kita menilik Mhm. realitas itu secara hati nurani ya, karena kesucian hati itu. Oke. Ya. Jadi, sorry. Jadi pertanda atau sasmito itu diaplikasikan dalam hal apa, Mas? Kan gini, orang-orang banyak yang merasa bahwa tertantang ya dengan pernyataan Ferry Irwadi yang meminta dia disantet pada saat itu, pada saat videonya naik-naik gitu kan. Nah, jadi kalau kita menguasai ilmu santet dan tidak menyantet dia, jadi fungsi santet itu buat apa sebenarnya? Selain buat bertahan dan segalanya yang sampean sebut tadi. Fungsi santet itu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, itu bukan untuk nandangi ya, bahasa Indonesia nandangnya Mas. Bukan untuk tujuannya itu pamer, terus mengalahkan orang yang remeh-temeh seperti Ferry Irwadi. Hanya untuk sekedar pembuktian. Bukan untuk sekedar pembuktian juga. Ini perkara kepercayaan dan ritus ya. Dan ini bisa digunakan. Bisa digunakan. Ya, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang tidak bisa dipublikasikan. Tapi intinya itu tidak untuk digunakan untuk pamer-pameran, tidak untuk ngasorake, membuat seorang menderita. Itu digunakan ketika situasinya memang pelik, misalnya Mas Beri ini di jalan dibegal atau bisa ada orang yang rencana akan memberikan bala, kita bisa menggunakan itu. Tapi untuk perkara Ferry Irwadi kalau kita gunakan itu sangat sia-sia. Sangat sia-sia. Walaupun bisa. Walaupun bisa sia-sia. Karena menurut nenek moyang saya, ketika berdebat dengan seseorang itu, kita walaupun mengetahui ilmunya, terus orang tersebut itu bodoh, ya itu sia-sia. Ibaratkan kita ngobrol sama batu. Aku paham. Aku paham kelogikaan yang dipakai itu, paham. Ya. Dalam arti pandangannya bisa kita samaratakan bahwa Ferry berpikir tidak memakai kacamata pemikiran ini, sehingga konteksnya akan selalu terbentur gitu ya. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidak percaya akan hal itu, tapi tetap bisa sebenarnya dia, walaupun sia-sia tadi itu. Bisa Mas. Bisa dia menerima santet itu bisa. Bisa. Sangat bisa sekali. Kalau kita lihat beberapa kalau sejarah ya ataupun tulisan-tulisan, kalau kita melihat kan banyak sekali yang menggunakan santet itu ya untuk bisa menyakiti. Dan itu memang ada. Kalau dalam ajaran-ajaran agama itu namanya sihir ya. Ya, sihir. Tapi kalau dalam kepercayaan kita itu sebagai bisa digunakan untuk bisa memberi pelajaran ya, ataupun memberikan jadi dikatakan itu alat untuk pertahanan seperti itu. Ya. Karena begini Mas, sorry aku potong dikit ya Mas ya, Mas Supri ya. Sebenarnya kayak dunia spiritualitas ya, walaupun itu ya kejawen santet, aku nggak tahu pasti ya, cuman apakah itu bersinggungan ataukah itu berbeda gitu ya.
sebenarnya juga berkontribusi ya bagi kekayaan Indonesia Ya, dalam ranah pendidikan, ilmu dan pengetahuan, termasuk juga kesenian. ya. Seperti kalau aku kan di sastra nih. Hmm. Nah, literatur tentang santet, tentang sihir-sihir itu menjadi sesuatu yang menakjubkan ketika diadaptasi ke dalam teks. Oke. Tapi posisinya kan adalah sebagai ilmu pengetahuan, Iya. bukan sebagai untuk memanipulasi ataupun intimidasi ataupun hal-hal yang bertentangan dengan hal itu. Jadi semacam bumbu-bumbu bumbu-bumbu penyegaran sebuah narasi. Iya. Nah, tetapi di luar sana, Mas Supri, banyak sekali pelaku yang paham dengan ilmu yang Mas Supri dalami juga ini memanfaatkan itu sebagai keilmuan yang lain gitu loh. Yang untuk diri dia ini bisa berkuasa, diri dia ini bisa mengirim sesuatu yang jelek-jelek kepada orang gitu. Itu kan terjadi. Ya. Itu gimana Mas Supri? Kalau setahu saya dalam dunia pengetahuan itu penuh dengan pengetahuan itu adalah sebuah politik ya. Dalam artian ketika pengetahuan itu dikuasai oleh seseorang, otomatis dalam lingkup keberjalanannya itu ikut juga berubah. Kalau saya menilai itu, kalau hari ini kan ketika hal tersebut tidak dapat dilihat, tidak dapat dibuktikan, itu sama saja bukan sebuah data yang konkret ya. Tapi kita kadang-kali lupa bila hal tersebut itu seperti halnya misalnya ritus ya, ritus yang dilakukan oleh kami seperti bertapa, terus melakukan ritus-ritus yang dimana ada dunia selain dunia ini ya, yang itu bisa dikoneksikan ketika melakukan sebuah aktivitas ritus spiritual. Nah, hari ini kan yang menjadi permasalahan itu perkara dunia magis, mistis, itu sama saja ketertinggalan. Nah, kalau kita melihat Mas Berry, orang-orang zaman dahulu itu ya, itu bisa bikin candi, itu ada sebuah ritusnya juga Mas. Ada posonya juga. Untuk bisa. Berarti ada campur tangan realitas lain. Ada campur tangan realitas lain ya. Ya. Dan itu benar-benar terjadi Mas. Ada, benar-benar terjadi. Oke. Sama ya untuk perihal santet, terus hal-hal yang sifatnya mistis itu ya, sering kali dicemooh ya. Sering kali dicemooh. Dianggap kolot ya. Tapi jangan salah, dari ritus-ritus yang dilakukan itu pada waktu itu ternyata juga memiliki sebuah tatanannya. Bahwasanya misalnya kita melihat ada dupa nih di sebuah tempatnya, ada sebuah pesan-pesannya, ada sesaji di pohon-pohon, itu ada sebuah pesannya itu ya, di mana manusia itu tidak egois ya, manusia itu juga bersanding dengan alam, dan hal-hal di luar dari kehidupan manusia ini sendiri. Seperti itu Mas. Oke Mas. Berarti sorry Mas, kalau yang melakukan tindakan-tindakan memanfaatkan lah ya bahasanya itu ya, hal-hal seperti ini tidak pada padanannya, tidak pada koridor keturunan-keturunan, berarti salah dong mereka. Yang bagaimana itu? Misalnya aku memanfaatkan ilmu-ilmu atau literatur-literatur tentang sihir dan pengetahuan-pengetahuan lama tentang prasasti, tentang bagaimana raja-raja kita bisa menguasai hal-hal ini dengan kemampuan mistiknya. Dan di era sekarang itu memanfaatkan keilmuan-keilmuan itu untuk membodohi masyarakat. Dalam hal mereka memanipulasi, mereka menjual itu sebagai transaksi keuangan untuk memenuhi perekonomian tertentu gitu. Nah, itu yang namanya karma ya. Itu namanya karma.
karma. Jadi seperti ini Mas, ketika ritus yang kami lakukan itu tidak didasari oleh perasaan yang tulus dan memang sesuai dilakukan dengan kepercayaan yang seharusnya dilakukan, maka yang terjadi alam akan membalasnya sendiri. Seperti kemarin pun ada siapa itu yang pura-pura jadi dukun itu loh. Pura-pura jadi dukun. Terus ada pedang muncul petirnya. Oh iya. Ya itu Itu kan asli main-main tuh itu. ya itu main. Akhirnya kan ketahuan kan dia itu main-main. Oh, aku tahu Gus siapa itu ya? Gus Di Samsu atau apa? ya, Gus Samsudin. Ya itu. Ya. Itu akhirnya kan dia mendapatkan karmanya sendiri. Alam akhirnya menggeret mereka yang tidak jujur. Akhirnya terjerembab. Oke. Ke dalam ruang-ruang cemooh. Berarti gini Mas, aku boleh menyimpulkan, berarti itu hal-hal mistik ini sebenarnya memang ada, dan kita bisa membuktikan itu, walaupun dia bukan untuk pembuktian semata, tetapi yang lebay-lebay itu yang justru membuat dunia-dunia semacam ini tuh diperolok gitu ya. Betul, diperolok akhirnya. Yang lebay seperti Samsudin, yang pedang ada petirnya. Iya. Karena dia punya kepentingan. Boleh nggak aku bilang kayak gitu? Dia punya kepentingan tertentu. Iya, ada kepentingan untuk dia itu nanti dinilai sebagai orang yang kuat, orang yang memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan orang lain. Itu kan sombong Mas. Alam semesta itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ketika sombong itu dia akan dilibas oleh alam itu sendiri. Ya, maka dari itu kerendah hatian dari kita, walaupun dicemooh oleh Ferry Irwandi, kami akan tetap menerima walaupun ada sedikit perasaan sakit hati. Ya. Tapi sorry, sakit hati itu tidak perlu dibayarkan atau gimana Mas? Sakit hati dalam artian ya saya hanya ya sudahlah, karena manusia itu ada salahnya. Sakit hati hal yang wajar. Tapi kalau misalnya Ferry Irwandi, ini masih level 1 ya, misalnya Ferry Irwandi menggunakan level yang 10 sampai nanti akhirnya punya berstatement ingin menghanguskan ya. Menghanguskan dalam arti ya termasuk literaturnya, termasuk ininya, pengetahuan tentang ini. Ya. Itu ya ada mekanisme lain. Iya. Ini mekanisme lain ini gimana Mas, maksudnya Mas? Aku kok kayak agak serem ini nih mekanisme lain. Mekanismenya bisa muncul paku dari perut, atau nanti misalnya lumpuh, itu bisa. Itu bisa. Bisa sekali. Kalau sudah mengganggu ranah objektivitas daripada literatur dan pengetahuan ini ya. Iya, betul. Oke. Kalau dalam ilmu pengetahuan Mas ya, kalau di Eropa itu ada Sigmund Freud ya, dengan teori kesadaran dirinya ya. Kalau di Nusantara itu ada Ki Ageng Suryo Mantara. Sorry, sebentar. Ya. Dirimu ini mempelajari juga pengetahuan modern, bukan pengetahuan lama aja. Modern juga Mas. Oke, boleh diteruskan Mas. Ketika saya mempelajari, kan banyak yang mencemooh ya, yang lampau itu adalah yang sudah kadaluarsa saya. Ya. Saya sendiri kan juga mengilhami pengetahuan yang dibikin oleh Ki Ageng Suryo Mantara mengenai konsep wahyu ning sejati ya. Jadi manusia sejati. Di dalam apa yang disampaikan oleh Ki Ageng Suryo Mantara, bahwasanya manusia sejati di mana manusia itu dapat menyelesaikan permasalahan sendiri dan dapat menentukan sebuah keputusannya. Ya. Narasi itu sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum Sigmund Freud itu membuat teori, ide, ego dan superego. Ageng Suryo Mantara sudah membuktikan itu. Dalam diri kita itu bisa menyelesaikan dan mengetahui apa sumber permasalahan yang kita hadapi. Itu konsep wahyu sejati. Wahyu sejati kalau dari pengenalan diri itu. Pengenalan diri. Ya.
Kan konsepnya Sigmund Freud kan juga mengenali diri ya. Konsep kesadaran itu ada ide, ego, super ego. Itu jauh hari sebelum Freud berkata seperti itu. Surya Mentaram sudah menyampaikan. Siapa mas? Ki Ageng Surya Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentara. Iya, itu dulu dekat sekali dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Iya. Oke, aku tahu. Nah, dia sangat jeli membahas manusia, konsep diri. Dan ketika aku membaca itu, akhirnya yang hari ini di framing bahwasanya ilmu yang silam itu adalah ilmu yang kadaluarsa, sangat salah besar. Sangat salah besar. Begitupun juga dengan YouTuber kemarin sore ya, Ferry Irwandi ya, semua bahwasanya santet itu tidak ada. Dia belum membaca saja. Literatur. Betul. Dan dia sombong mengakui bahwasanya dia adalah orang yang paling pintar sejagat raya. Ya, dan akhirnya ya nanti tunggu waktunya saja, Mas. Tunggu waktunya, alam akan membalas dari Irwandi. Oke, Mas Supri. Tapi aku tanya secara personal, Mas. Secara personal, secara pribadi, Mas Supri ini ada nggak keinginan untuk menyantet Ferry Irwandi? Kalau saya sendiri sih awal mulanya ya, karena manusia itu penuh dengan hawa nafsu dan lemah ya. Awalnya iya, Mas. Awalnya iya. Secara manusiawi. Iya, tapi setelah saya renungkan kembali, itu ternyata tidak seperti apa yang diajarkan oleh nenek moyang saya. Jadi saya memutuskan untuk ngerem. Iya. Menahan. Bisa sebenarnya. Kalau misalnya saya pada waktu itu nggak bisa ngerem ya. Detik itu dengar langsung disiapin piranti-pirantinya, kirim langsung ke Ferry Irwandi, bisa. Itu keluar misalnya lagi di WC berak keluar batu, bisa ya. Bisa. Oke Mas. Tapi pada saat itu Mas Supri tidak mau karena berpikir ulang. Betul. Ini bukan ranah pembuktian semata gitu ya. Bukan ranah betul, Mas Diri. Kalau boleh aku simpulkan ya, sorry ya. Ini adalah ranah bagaimana keteguhan keilmuan ini dari turun temurun, bukan untuk dipakai hal-hal seperti itu. Betul. Saya sangat sepakat dengan jenengan. Ini bukan perkara pembuktian. Ini perkara ketulusan dan keteguhan. Keteguhan. Ya. Cara Jawa itu sangat panjang, sangat panjang sekali. Dan itu dilakukan oleh kita. Bahkan Indonesia seperti narasi misalnya, ya ini menyoal terkait dengan itu ya, kepercayaannya. Kita sendiri ya sudah melakukan sebelum ada kepercayaan yang ada hari ini. Kepercayaan dalam bentuk agama ya. Iya. Jadi itu sudah dibuat. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh. Jatuh lagi. Ini contoh ketika. Kenapa? Ini. Oh ya, dibenerin dulu. Ya paling 5 menit lagi lah kita ya. Itu diputar ke kanan tuh, agak diputar kanan tiangnya itu, lampunya ini. Enggak, maksudnya lampunya ke sini. Itu. Sip. Ketika lampu jatuh itu salah satu energi ya. Alam semesta itu. Tapi sorry ya, ini bukan di setting ya ketika dia jatuh ya. Enggak. Maksudku bukan di setting sebagai gimmick gitu enggak. Tapi dia memang jatuh sendiri tadi. Iya. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Ferry. Itu sebagai alam itu yang akhirnya bertindak. Ya. Alam itu akhirnya yang hari ini emosi juga. Ketika kita membuat video pada sore hari ini, jadi juga ingin meluapkan amarahnya. Karena kesombongan Ferry Irwandi. Oke, Mas Supri. Kemarin itu kan sempat viral berita itu, video itu, terus juga ada pembuktian bahwa yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier itu, Mas. Maaf ya teman-teman yang subscriber Deddy Corbuzier ya, karena yang dipraktikkan itu adalah kayak rokok dimatiin di lidah, gitu kan. Terus itu kan sulap ya. Karena gini, aku sepakat juga mereka ingin merontokkan pengetahuan masyarakat yang bodoh tentang pengetahuan tentang
hal-hal ini. Tapi bukan berarti ini harus dimatikan dan harus dihapuskan. Benar nggak, Mas? Iya. Karena berbeda. Sulap, teknik, gitu ya. Teknik dasar kayak mematikan ini. Dan kalau boleh ngomong, orang kampungku banyak yang bisa juga melakukan matiin rokok di lidah gitu. Ini bener Mas, serius Mas. Aku ketika kecil-kecil banyak loh teman-teman yang bisa matiin rokok di lidah. Mas Supri gimana Mas menanggapi hal ini? Yang matiin rokok itu ya? Ya yang video Deddy Corbuzier menanggapi bahwa matiin api api di lidah. Itu ya trik ya, itu jauh dari ritus atau kepercayaan itu sebagai trik. Itu trik ya? Trik saja itu. Dan ada nggak sih yang mistis-mistis gitu, kayak membuktikan dirinya harus matiin rokok di lidah? Itu bukan bukan karakter dari kami ya, untuk bisa menampilkan kegagahan. Itu bukan seperti apa yang nenek moyang kami ajarkan. Jadi itu tujuannya itu untuk bisa kuat, dia terlihat kuat, lebih unggul dibanding yang lainnya. Tapi itu bukan ajaran dari nenek moyang kami. Oke. Berarti sampai di penghujung ini Mas Supri, dunia mistis-mistis itu memang ada, memang tercatat di literatur kita sebagai orang Nusantara ya, sebagai orang Indonesia yang sudah banyak mengalami perubahan-perubahan zaman sampai pada hari ini. Gitu ya. Tapi gini Mas, tetap aja kan mungkin sampean mengamini bahwa keilmuan ini tetap pada koridornya, tetap pada hazanahnya seperti ini. Tapi gimana komentar dirimu kepada orang-orang yang menyalahgunakannya, Mas? Menyalahgunakannya? Ya, seperti memelet, gitu, atau membuktikan itu sebagai ajang pamer untuk mendapatkan massa atau santri, gitu. Oh, itu ya. Kalau saya pribadi sadarlah bahwasanya apa yang dilakukan untuk ilmu itu, kalau dilakukan untuk tujuan buruk itu pasti akan membuat pengguna ilmunya menderita, cepat atau lambat. Dalam kalau kepercayaan dari kami itu, walaupun kita selama hidupnya merasakan, ingat kita itu juga memiliki keturunan ya. Jadi apa yang kita lakukan itu alam semesta itu akan melihatnya. Jadi ya sadarlah, dan kalau misalnya masih ada waktu, jangan digunakan untuk hal-hal seperti itu, karena itu akan berimbas pada pribadi yang menggunakan. Dengan maksud kepentingan tertentu ya. Oke, Mas Supri, mungkin ada yang mau disampaikan secara personal kepada tokoh-tokoh atau apa? Kalau saya pribadi, untuk Ferry Irwandi ya, saya pribadi menanggapi YouTube, penyampaian yang ada di YouTube itu, saya rasa narasi yang Ferry Irwandi buat itu belum cukup dalam. Sama-sama masih cetek, tapi berani menyombongkan diri. Ya, saya pribadi jangan sombong, karena sombong itu akan dilibas oleh semesta alam. Oke, gitu sih. Gitu aja ya. Oke, mungkin semoga nanti Mas Ferry Irwandi menonton ini ya. Harus menonton ya. Oke. Ya, aku juga nggak bisa berkomentar jauh sih sebenarnya, tapi ya kita kalau terlalu banyak mengomentari hal-hal di luar pengetahuan kita juga bisa berbahaya juga ya. Makanya, walaupun mungkin tujuan dia bagus, tujuan dia adalah mendewasakan masyarakat Indonesia untuk jangan percaya kepada oknum-oknum, mungkin bisa kita bilang gitu ya, oknum-oknum yang mengamalkan keilmuan para keturunan dari nenek moyang kita. Tapi banyak juga yang sekarang masih diamini sebagaimana itu semestinya gitu. Aku sebenarnya ini boleh dibilang juga nggak sih, maksudnya ya Indonesia itu juga dibangun dengan unsur-unsur mistik itu, nggak sih Mas?
maksudnya kita nggak bisa ngelak juga gitu. Karena di kampung-kampung kita masih nemuin orang-orang tua yang umurnya 100 tahun dan menjadi pembicaraan bahwa dia terikat satu janji sama energi-energi tertentu ya gitu ya. Di tahun 2024 tuh aku masih bertemu beberapa yang seperti itu. Dan apakah dia sombong, apakah dia menjual pribadinya sebagai sosok yang bisa melukai orang lain? Enggak juga gitu. Justru dia kayak, aduh aku nggak mau komentar banyak lah masalah itu lagi. Tapi itu ada ya. Ada. Dan kita juga tidak bisa menutup mata kita atau tidak bisa menutup pengetahuan kita dengan hal-hal semacam ini ya, karena ini adalah bagian dari tradisi kita ya, tradisi pengetahuan kita ya. Betul. Oke. Banyaklah nanti banyak beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa mengaktifkan ya. Tapi ya karena santet itu ya memang ada, tapi kita nggak bisa menggunakan seenaknya kita. Jadi sesuai dengan sebab musabab tupoksinya ya. Ya seperti itu sih. Nah, terus menyoal tadi masih mengenai apa namanya spiritual itu bagian dari mistisme itu ya, bagian dari kebudayaan kita ya. Memang budaya kita itu ya lahir dari sebuah cerita terus obrolan, dan itu menjadikan sebuah ritus ya. Dan itu akhirnya nanti membentuk sebuah aturan ya, yang bisa membentuk tatanan rakyat sosial itu bisa terbentuk. Misalnya kalau kita menilik ada sebuah tempat misalnya di mana itu di Papua ya, kalau kita melihat ya, masyarakat Papua itu melihat Jayawijaya sebagai gunung suci kan. Suci di sini bukan berarti suci sini berarti kita menghargai ya. Masyarakat Papua itu menghargai ya, ada sebuah gunung yang dimana pelestarian itu harus tetap dijaga gitu. Tapi karena ada narasi bahwasanya yang lampau itu adalah kadaluarsa, akhirnya batasan-batasan aturan itu ditabrak Mas Ferry. Jadi ini bukan perkara sembah menyembah saja. Ini perkara sebuah keterkaitan manusia dengan alam itu melalui mitos yang dibentuk, mitos yang ada. Seperti itu, Mas. Sehingga mitos-mitos itulah yang menghidupi masyarakat setempat. Betul, akhirnya bisa lebih tertata dengan baik, lebih disiplin, dan sesuai dengan moral kemanusiaan. Dan itu juga yang kita sebut sebagai di dalam literatur sebagai pengetahuan folklore ya. Bahwa kepentingan mitos itu diciptakan tuh bukan pada hal mistisnya, tetapi bagaimana itu menghidupi masyarakat setempat. Betul. Ya, itu ya. Oke. Sejauh ini kita obrolannya sangat sangat dekat dengan dunia pendidikan juga ya, bahwa pendidikan itu tidak hanya didapat dari dunia modern ya, tetapi literatur dari nenek moyang ini juga merupakan pengetahuan dan budaya kita yang bisa menghidupi sampai saat ini gitu. Nah itu Mas, sebenarnya saya juga mempertanyakan modern itu yang bagaimana? Apakah yang dilakukan oleh Majapahit terus yang membuat Candi Borobudur itu dikatakan tidak modern? Iya. Modern itu seperti apa? Apakah modern itu dinilai sebagai iPhone? Kamera 4K misalnya? Apakah seperti itu? Nah, narasi-narasi seperti itu sebenarnya banyak sekali kerancuan ya, yang mengarahkan kita itu akhirnya berpikir hitam dan putih. Nah, itu yang harus kita sadarkan bersama agar tidak seperti Ferry Irwandi. Oke, Mas Supri. Terima kasih ya Mas Supri ya. Ya, sama-sama Mas Ferry. Ngobrol tentang pengetahuan pengetahuan mistik ya.